Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba sharing terkait dampak lembur terhadap produktivitas dan kesehatan pekerja, strategi untuk mengatasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayu Ramadan. Saat ini saya bekerja sebagai desain engineering yang spesialisasi di body di PT Astra Daihatsu Motor. Latar belakang kita mengambil tema ini adalah dalam rangka melihat SGDS nomor 3. Lembur itu berdampak pada kesehatan fisik dan mental pekerja sehingga bertentangan dengan SDGs nomor 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan. Isu ini penting dikaji demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Untuk dasar teorinya adalah saya mengambil 3 dasar teori. Yang pertama ada dari WHO dan ILO menyatakan bahwa bekerja lebih dari 55 jam per minggu secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke serta mengganggu kesehatan mental. Dari OECD, studi menunjukkan bahwa jam kerja yang berlebihan justru menunjukkan produktivitas pekerja dan kualitas kerja hasil. Terus yang terakhir dari American Journey of Epidemiology di tahun 2012 mengatakan bahwa menemukan bahwa pekerja yang lembur secara rutin mengalami penurunan fungsi kognitif dan peningkatan gejala stres kronis. Nah, ini bisa dilihat dalam grafik, ada jam kerja per hari dan juga skor persenan atau skor stresnya atau skor produktivitas dia dalam bekerja. Jadi eh, semakin lama jam kerjanya, produktivitasnya akan semakin menurun. Begitu juga stresnya juga akan naik. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana dampak kerja lembur terhadap kesehatan pekerja. Yang kedua adalah bagaimana dampak stres akibat lembur terhadap produktivitas kerja. Dan yang terakhir adalah strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif lembur terhadap kesehatan pekerja. Nah, kami di sini coba mewawancara total sekitar 4 source narasumber yang berbeda. Wawancara yang pertama kita lakukan pada eh, Bapak Kenny Stefan Effendi dari Sales Project PT Trias Indra Saputra. Pak Kenny mengatakan bahwa praktik lembur tanpa batas dan kompensasi yang kurang berdampak pada kesehatan bekerja. Meski ada namanya program work-life balance, pelaksanaannya belum optimal. Hal ini menegaskan pentingnya perilaku adil sesuai nilai Pancasila dan regulasi lembur yang melindungi kesejahteraan karyawan. Yang kedua adalah Saudari Bilkisna. Beliau merupakan Section Head HR dari salah satu bimbel swasta yang ada di Semarang. Bahkan bahwa banyak karyawan lembur tanpa kompensasi yang berdampak pada penurunan kesehatan dan produktivitas. Selanjutnya ada 2 narasumber yaitu Gul Mudi Haki, seorang teller bank BUMN, dan juga Nabila Anjani Putri, seorang staf HR di BUMN. Wawancara menunjukkan perbedaan pandangan soal lembur berdasarkan generasi dan kondisi pribadi. Dengan Gen Z mengutamakan fleksibilitas dan pekerja berkeluarga fokus pada stabilitas finansial. Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan, namun pengetahuan kebijakan lembur masih beragam. Dan yang terakhir dari Bapak Rifan selaku HR PLN dan juga dari Bu Ari selaku konselor psikologi. Jadi wawancara dari ketiga narasumber mengungkapkan kebijakan HRD, pengalaman operasi di lapangan, serta dampak psikologis seperti burnout dari sudut konselor. Mereka menyoroti risiko kesehatan mental dan pentingnya mengenali tanda kelelahan untuk menjaga keseimbangan hidup pekerja. Dari wawancara tersebut, ada 3 kesimpulan yang kami ambil, yaitu dari dampak produktivitas, dampak kesehatan, dan juga relevansi dengan SDGs nomor 3. Dari dampak produktivitas, secara lembur yang berlebihan dapat meningkatkan output jangka pendek, namun menurunkan produktivitas jangka panjang akibat kelelahan, demotivasi, dan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Secara kesehatan, praktik lembur dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental pekerja, serta memicu stres, burnout, serta menurunkan kualitas hidup dan kebahagiaan individu. Dan yang terakhir adalah relevansi dengan SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Pengelolaan lembur yang manusiawi mendukung SDGs nomor 3 dengan menjaga kesehatan pekerja melalui perlindungan kesehatan, keseimbangan hidup atau work-life balance, dan lingkungan pekerja yang layak dan adil. Ya, berikut ketiga kesimpulan yang kita dapat dari hasil wawancara dari berbagai narasumber yang kita wawancara. Yang dapat dilakukan dari saya mengambil
atau menyimpulkan ada 4 solusi. Yang pertama dari sektor pendidikan. Pendidikan, karakter, dan empati. Mahasiswa didorong untuk terlibat dan studi di lapangan, untuk mengetahui kasus-kasus real yang terjadi di lapangan. Dan yang kedua adalah integrasikan nilai Pancasila dalam pembelajaran praktek yang ada di lapangan. Yang kedua dari sisi karyawan, yaitu keseimbangan diri dan komunikasi. Keseimbangan diri di sini adalah kenali batas diri dan komunikasikan beban kerja, serta jaga pola hidup sehat seperti makan, tidur, dan olahraga. Dari sisi perusahaan, yang harus ditangan adalah perbaikan kebijakan dan budaya kerja. Antaranya adalah tinjau ulang kebijakan lembur sesuai PP nomor 35 tahun 2021. Lalu terapkan budaya kerja sehat secara nyata, real di lapangan. Dan yang ketiga adalah sediakan layanan kesehatan dan konseling. Dan yang terakhir adalah adakan pelatihan manajemen stres dan waktu. Dan yang terakhir dari sisi pemerintah, yaitu berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan pekerja. Di antaranya adalah perkuat pengawasan lembur, khususnya sektor informal, seperti sektor swasta dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sediakan platform pengaduan aman dan rahasia, supaya yang mengadu itu aman dan tidak tersebar identitasnya. Nah, yang terakhir refleksi pribadi. Refleksi saya sebagai karyawan adalah saya sadar pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja dan kesehatan. Lembur memang kadang perlu, tapi jika kita terlalu sering lembur bisa merusak fisik dan mental kita. Saya jadi lebih peduli pada hak-hak pekerja dan ingin bisa berani bicara ketika bukan yang terasa itu terasa berlebihan atau tidak adil. Dan refleksi saya sebagai calon manajer atau calon owner adalah jika saya menjadi manajemen, saya akan membuat aturan yang lebih jelas dan adil. Kesehatan karyawan adalah prioritas. Saya ingin menciptakan budaya kerja yang lebih menghargai waktu istirahat, memberi kompensasi yang layak, dan menyediakan dukungan psikologis agar produktivitas bisa tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.